Lebaran memang akan datang sesaat ataupun sebentar lagi, tapi itu tidak bisa menjadi alasan bagi kita, bagi Anda, bagi masyarakat, kemudian untuk mengabaikan protokol kesehatan, untuk mengabaikan pembatasan sosial dan juga tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak dan juga melanggar aturan-aturan PSBB yang lainnya. Sayangnya ini yang malah kita temui, malah ini yang terjadi di beberapa tempat keramaian, terutama di pasar dan juga pertokoan. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana pesan dari Presiden Joko Widodo yang menghimbau agar masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan dan juga tetap ada pengawasan yang cukup signifikan di beberapa tempat keramaian itu. Nah, untuk bisa mengamati perilaku masyarakat dan juga menganalisanya ini kita sudah kehadiran seorang psikiater yang juga akan menjelaskan kepada kita tentunya, Dr. Danardi Sosomarjo. Selamat malam, Assalamualaikum dokter. Malam, waalaikumsalam. Baik dok, tadi kita sudah lihat bahkan di kabar-kabar sebelumnya sebelum jeda, ini pasar ramai, kemudian pertokoan ramai. Kita memang paham, kita tahu bahwa saat ini banyak kebutuhan yang berupaya dipenuhi oleh masyarakat, apalagi menjelang Lebaran. Tapi rasanya di masa pandemi ini juga tidak cukup bijak bagi kita untuk bisa melupakan prosedur kesehatan dan masyarakat bisa pergi berbondong-bondong, kemudian beramai memenuhi tempat-tempat itu. Ini sebenarnya gejala masyarakat apa? Apakah mereka belum bisa adaptasi, mereka belum tumbuh kesadarannya, atau seperti apa dok? Ya, kalau saya juga ikut mengamati bahwa mengapa pasar jadi rame, mal juga dibuka, juga kemudian Bandara Suta juga jadi rame. Jadi mengapa banyak sekali yang melanggar atau melalaikan social distancing, melanggar jaga jarak ini. Ini rasanya orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang katakanlah belum terbuka, mungkin karena virus itu tidak kelihatan, virus itu tidak nyata. Orang-orang yang kelompok seperti ini rasanya kok perlu diberi informasi atau malah diajak. Seperti ini ruang isolasi. Seperti itu pasien-pasien dengan COVID-19 yang harus dengan ventilator, harus bernafas dengan kesulitan, harus makan juga susah dan katakanlah begitu menderitanya. Agar supaya bisa melek, agar supaya bisa melihat bahwa ini benar-benar ada bahaya di depan kita. Memang virusnya tidak kelihatan. Betul. Nah, meskipun itu tidak mungkin untuk diberitahukan pada semuanya. Kalau pada pasien-pasien yang golongan cemas ditunjukkan seperti itu, akan cemasnya makin tinggi. Tapi ini pada kelompok yang memang agak membandel, kelompok yang senang melanggar, ini justru harus diberikan informasi yang seberat-beratnya atau informasi yang menakutkan, itu malah harus perlu. Nah, kalau saya juga mengamati bahwa beberapa media orang-orang mengatakan bahwa karena bandara buka maka pasar juga harus dibuka. Karena pasar di sana dibuka, pasar sini juga harus dibuka. Jadi ada iri ya. Kalau saya lihat bahwa ini kan sudah 2 bulan ya. Betul. 2 bulan kita harus stay at home, harus di rumah saja. Kita bisa memahami kalau rumahnya itu kecil, kemudian orangnya juga cukup banyak, setiap hari berputar-putar orang itu saja, kebetulan juga mungkin penghasilan juga berkurang menjelang Lebaran, maka ada suatu rasa protes, ada rasa bahwa adrenalin naik ini, bahwa emosi jadi menjadi kurang stabil. Makanya ketika ada sedikit perlakuan merasa yang dibedakan atau perilaku yang merasa tidak adil, berontak itu. Makanya bahwa kita bisa melihat bagaimana orang-orang itu melawan petugas, bahkan memaki-maki petugas. Pasti itu orang yang protes, orang yang emosinya susah dikendalikan. Jadi sepertinya mungkin masyarakat sudah begitu lama terkungkung di rumah, yang mereka biasanya kerja, beraktivitas, berinteraksi secara langsung, mereka harus WFH. Ini malah kemungkinan ada meningkatkan kebosanan, begitu. Bahkan ada mungkin bisa jadi stres, depresi atau emosi seperti itu. Bisa terjadi depresi, bisa terjadi kegelisahan meningkat. Tapi saya harap itu jumlahnya kecil. Betul. Saya juga ketemu teman-teman, ketemu ex-pasien yang kalaupun ada muncul gelisahan, muncul cemas, itu relatif banyak kecil saja. Ada pasien yang sempat bercerita dok? Iya, seperti itu. Kondisi mereka yang ini dengan adanya corona seperti ini? Jadi sebenarnya mungkin itu pasien sudah 3 tahun, 4 tahun yang lalu, sudah cukup tenang, sudah stabil. Tapi dengan kondisi pandemi ini, kecemasannya muncul lagi, kecemasannya meningkat lagi. Apa yang mereka paling takutkan dan mereka paling cemasi dok? Ya, kemudian kontak saya bahwa kenapa saya begini ya dok ya, kok cemas yang 3 tahun 4 tahun yang lalu kok muncul lagi, padahal saya kan sudah 3 tahun 4 tahun sudah bebas gejala, saya sudah tidak minum obat lagi. Ya, saya katakan bahwa
ini pandemi seperti ini memberi stresor, memberi beban pada semua orang. Semua orang itu merasakan ada cemas, ada kemungkinan ke arah depresi, itu semuanya ada. Tinggal sekarang bagaimana kita mengelola, bagaimana kita menghadapinya, bahwa cemas ini memang ada, depresi itu memang ada, tapi ayo kita hadapi. Dan saya berikan tips-tips bahwa tentu tips itu lebih sifatnya individual, karena tidak mungkin tips itu bersifat general, tidak mungkin. Kelompok yang daya adaptasinya cukup kuat, mungkin dengan tips-tips yang ringan saja bisa. Kalau daya tahannya kurang kuat, mungkin memang harus lebih ke dalam dan mungkin juga menawarkan barangkali perlu minum obat lagi. Itu bagian dari strategi untuk meredakan kecemasannya. Yang penting bahwa dia menyadari bahwa saya kok mulai cemas lagi ya, kok saya mulai depresi lagi ya, ayo kita hadapi. Bahwa yang dulu saja depresi yang cukup berat, cemas yang berat pun itu bisa dihadapi, bisa diredakan. Mengapa sekarang yang relatif lebih kecil tidak bisa kita, harus bisa dihadapi, harus bisa diredakan. Nah, berbicara mengenai kecemasan, rasanya kalau kita melihat pola perilaku masyarakat sekarang ini, Dok, yang memenuhi pasar dan pusat pertokoan tanpa memperdulikan apapun, begitu kan, termasuk memperdulikan aturan yang harusnya dilakukan, rasanya mereka lebih cemas, nggak pakai baju baru, nggak memakai barang-barang baru saat Lebaran dibandingkan kondisi kesehatannya. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini, bagaimana kemudian menghilangkan kecemasan ini dan membangun kesadaran masyarakat, tapi setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali.